dalam proses undangan yang dibuat oleh Pak RW ada diintimidasi oleh Pak Aguswan dengan berapa perangkat RT atau tidak? Kalau surat undangan dari saya, Pak, RT RW kan, nggak ada tuh. Yang ada surat undangan dari Pak Aguswan sebagai ketua pemuda, entah sebagai apa saya nggak tahu. Entah sebagai jamaah saya pun nggak tahu. Artinya saya maksud di sini Pak, Ya, Bapak tidak ada intimidasi dari Pak Aguswan dan rekan-rekan lain kan Pak? tidak ada. Memang ikhlas murni Bapak menandatangani surat itu memang Bapak yang buat undangan kan? Ya. Sebentar Pak, saya surat itu saya nggak dibawa surat. Ini ada yang Memang saya ada. waktu Ya, sebelum silahkan rekam tuh. Iya Pak. Waktu saya di rumah datang ini bapak-bapak ini berdua membicarakan masalah pengurus masjid. Saya jawab, masalah pengurus masjid ini baiknya karena sebelum dan sesudahnya itu anggapannya mereka itu pengurus itu SK-nya dari kelurahan atau dari lurah. Jadi dalam hal ini saya tak pernah Pak diajak apapun masalah masjid, sehingga masjid jorok seperti itu pun Pak Lurah kan tahu sendiri. Ya. Ini saya hanya dapat teguran saja. Nah, saya jawab Pak, sakat langsung apa yang Bapak sampaikan, walaupun SK masjid itu ditekan oleh lurah, Ya. kewenangan itu kena RW mempunyai wilayah Pak. Ya, Beda iya. dengan masjid itu satu wilayah, tapi di bawah naungan itu adalah RW Pak. Iya. Pengurus masjid itu dewan penasehatnya adalah RW, RT yang setempat Pak. Walaupun itu SK lurah yang mengeluarkan, arti itu proses administrasi untuk pengurusan ke pihak Kemenak Pak. Ya. Kalau RW dan RT ini adalah perangkat perpanjangan tangan lurah, RW dan RT Pak. Karena RW dan RT memegang wilayah dia Pak. Sama posisikan lurah. Tapi kalau untuk pembuatan SK masjid itu adalah ranahnya ke Kementerian Agama Pak dalam proses administrasi yang diperlukan oleh masyarakat yang melaksanakan ibadah yang ada di lingkungan RW tersebut Pak. Jadi antara RW dengan pengurus masjid itu satu jalan, tapi bedanya mereka RW mempunyai wilayah, RT memegang suatu wilayah. Kewenangan itu perpanjangan tangan lurah. Begitu juga sebalik SK ini tujuannya untuk mengayomi masyarakat melaksanakan ibadah di RW itu masing-masing atau di kelurahan kita, khusus kelurahan Pondok Kodang. Itu kita terbitkan, bukan serta-merta dia setingkat begini, tidak. Ini persoalan agama nih Pak. Secara administrasi, apabila ada bantuan dari pemerintah mengesahkan SK itu sebenarnya kami tidak mau lurah nih Pak, tapi kewenangan itu dilimpahkan ke kelurahan, maka kami terbitkan surat itu syarat untuk penerima bantuan masjid dan rumah ibadah yang ada di kelurahan kita Pak. Itu tujuannya. Bukan untuk serta-merta dia menguasai wilayah itu. RW dan itu adalah perangkat yang ditunjuk SK-nya oleh wali kota Pak. Ya. Bukan SK masjid setingkat dengan RW, salah Pak. SK RT RW itu ditekan oleh wali kota atas nama camat dengan lurah Pak. Lebih tinggi mereka karena mereka memegang wilayah Pak. Kalau SK masjid itu lurah untuk administrasi yang diberikan oleh kepada Kementerian Agama Pak. Jadi bukan setara Pak. Yang mengeluarkan SK RT RW itu wali kota Pak. Perlu digarisbawahi oleh masyarakat, yang menaikkan itu atas nama wali kota Pekanbaru, Camat Tampan Pak. Wali kota Pak, atas nama. Kekuatan mereka punya kekuatan dan punya dasar hukum yang kuat. Siap. Nah, itu yang perlu diterapkan ke tengah-tengah masyarakat. Jangan nanti ada salah persepsi antara pengurus masjid dengan RW. RW itu adalah pelindung penasehat yang ada di wilayah RW itu sendiri. Baik pengurus rumah ibadah apapun, baik berbentuk acara kegiatan sosial, adalah penanggung jawab adalah RW dan RT Pak. Itu konsep yang telah diterapkan oleh pemerintah dalam SK yang tercantum di dalam surat keputusan yang dibuat oleh atas nama wali kota itu dan dilimpahkan ke camat ke lurah. Coba, terima kasih. Siap. Nah, jadi Pak ya. Bentar saya potong dulu. Jadi begini Pak ya. Yang sebenarnya memang seperti itu Pak.
saya ngerti. Namun keadaannya seperti itu, Pak. Sama sekali seolah-olah RW itu, ini sama pengurus nih, Pak. Ya. Ini ndak usah ikut campur seolah-olah. Namun demikian, saya apa yang telah disampaikan tadi sama Pak Lurah, itu tetap saya walaupun ada ganjalan seperti itu. Contoh, ini saya ngajak gotong royong aja, mau gotong royong mau ndak katanya, ini urusan masjid katanya gitu. Nah itu Pak, silakan rekam tuh. Nah, Itu iya. nggak bisa seperti itu, Pak. Iya betul, ini ketua masjid nih. Iya, betul. Nanti kita jelaskan kepada ketua masjid, Iya, Pak, iya. bahwasanya apabila suatu RW dan RT melakukan pembuatan administrasi masukkan proposal namanya ke pemerintah, wajib legalitas itu Iya, diketahui betul. oleh RT RW, Pak. Iya. Legalitas tidak bisa pengurus masjid saja, Pak. Iya. Karena Jadi- RW dan RT itu adalah perpanjangan tangan wali kota, camat, camat ke lurah, lurah ke RW dan RT, Pak. Itu mekanismenya, Pak. Jadi tidak bisa masyarakat itu harus tanpa RT RW nggak bisa akan maju. Dan ini persoalan ini kita pertegas dan kita jelaskan biar sama-sama enak. Bahwanya selama ini jangan ada miskomunikasi antara satu sama lain. Kira-kira seperti itu, Pak. Kita akan dudukkan, tapi prosesi pemilihan RT RW tidak ada sangkut paut dengan pengurus masjid. Yang ini harus kita garis bawahi secara bersama, bahwasanya ini adalah ada batasan-batasan yang harus kita lalui. Begitu, Pak, kira-kira. Jadi saya berharap untuk pemilihan RT RW tidak ada sangkut paut dengan masjid, silahkan laksanakan. Dan kami dari pihak keluarga tidak akan melakukan intervensi apapun yang dilakukan oleh masyarakat. Yang terpenting, tugas dan fungsi saya selaku administrator di Kelurahan Toba Godang ini akan membuat apa yang diminta oleh masyarakat saya, Pak. Itu yang saya sejauh saat sekarang. Sudah cukup, Pak? Oh, ya. Nah, terima Jadi kasih. Pak Lurah, saya sebagai masukan penegasan kesimpulan aja. Jadi sebetulnya inti masalahnya adalah ketika masjid buat keputusan terhadap pemberhentian Garim, dan Garim itu diberhentikan, dari hasil surat keputusan kami baca, kami simak, ternyata tidak sesuai harapan yang diinginkan. Karena isi dari alasan mereka adalah Garim kita telah selesai kuliah sarjana. Ditanyakan kepada Garim, ternyata saya masih kuliah. Satu. Yang kedua, hal ini berdampak kepada masyarakat. Si Garim melaporkan kepada masyarakat jemaah masih mempertahankan Garim. Jemaah masih mempertahankan Garim. Nah, oleh karena itu, masyarakat mulai ribut, masyarakat menanyakan kepada pengurus masjid. Untuk menghindari semua, maka masyarakat, pemuda, tokoh masyarakat mendatangi RW supaya RW mengundang pengurus masjid dalam pertemuan hari Kamis malam ini supaya kita duduk bersama masalah Garim tersebut. Nah, tetapi setelah kami dapatkan tanda tangan PRW untuk memperbanyak surat itu, nah ternyata surat yang dimaksud yang telah diterima oleh Pak RT 01 dikumpulkan banyak itu untuk dibagikan, ternyata surat itu diambil kembali oleh PRW di rumah RT 01 tanpa sepengetahuan RT 01. Kemudian surat itu diambil lagi oleh PRW sampaikan lagi kepada pengurus masjid, kepada Pak Arswen dan Pak Sapridiman. Disampaikannya, dibacakannya, ternyata menimbulkan polemik. Sehingga PRW meminta surat itu dibatalkan. Yang telah saya tanda tangani, saya tempelkan, saya batalkan surat itu. Karena dianggap surat itu tidak memiliki kop. Tetapi ada tanda tangan stempel dari PRW sendiri. Artinya secara hukum itu sah surat PRW. Nah, namun demikian, setelah terjadi gunjang-ganjing masyarakat, pengurus masjid dengan PRW, PRW dengan masyarakat, timbul bahasa Aguswan, Nono, pengacau, Aguswan, tukang adu domba, dan sebagainya. Dan dia ngancam saya, dilaporkan kepada Humas Polsek Tampan, saya tidak terima, makanya saya kasih umpan balik kembali, saya tunggu laporan Anda. Maka karena persoalan RW, persoalan pengurus masjid, dan di wilayah Kelurahan Toba Godang, apabila persoalan ini tidak diselesaikan, maka saya pribadi menyampaikan persoalan ini kepada ranah hukum supaya tahu mana yang benar, mana yang salah. Nah, maka dari itu saya minta ke Pak Lurah, apakah ranah ini kita selesai kita bawa atau kita bawa ke ranah hukum supaya Pak RW punya kesalahan juga mengambil dokumen itu ke rumah ini tanpa sepengetahuan RT 01. Bahasa saya mencuri dokumen. Nah, tapi karena RW kita gini, kita maafkan. Namun setelah berkembang di masyarakat, terjadilah WA yang sering ke Pak Lurah.
kayaknya udah mulai ngancam saya, memojokkan saya secara pribadi tidak senang. Tentu pencemaran nama baik saya, perbuatan tidak menyenangkan yang membuat harga diri saya dicabik-cabik, dan yang parah lagi dikaitkan dengan proses pemilihan RW. Demikian Lurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Saya rasa permasalahan ini tidak kalau bisa kita selesaikan di tingkat RW Pak. Mungkin satu sisi Pak RW mungkin dalam mengambil keputusan salah mungkin karena surat itu sudah ditekan. Apa yang disampaikan oleh Pak Agus tadi, walaupun itu tidak ada surat bahwasannya itu sudah legalitas ditekan oleh RT RW. Begitu juga ketika lurah ada surat pernyataan ahli waris tanpa ada kop surat. Tapi kalau dibubuhkan oleh tangan lurah, camat dan ditempel dengan ada nomor, itu dianggap sah dalam proses administrasi yang ada di kelurahan kita. Jadi untuk itu saya minta kepada Pak Agus, Pak RT, Pak apa namanya? RT 01. Jangan tunggu RT 01. namanya saya lupa nih, Pak Nono. Pak Nono, Pak Adiono. Saya berharap kita selesaikan di tingkat RT RW dan kita akan melaksanakan islah. Ini mungkin terjadi miskomunikasi antara satu sama lain. Jadi untuk itu kita nggak usah Pak Agus. Saya berharap ke Pak Agus juga orang tua kami dan juga dosen saya selaku pembelajaran di masa pembelajaran di Unilak. Nah, ini kita selesaikan di tengah-tengah masyarakat dan kita akan laksanakan rapat bahwa apa yang disampaikan Pak Agus ini mudah-mudahan bisa dipertegas dan diperjelas agar masyarakat kita tidak berburuk sangka terhadap Pak Agus selaku juga tokoh masyarakat yang ada di lingkungan Kabupaten RW 15. Saya rasa itu mungkin ya Pak ya. Siap. Selesai Pak. Bentar Pak ya. Saya menjawab apa yang disampaikan sama Pak Agus tadi. Masalah surat undangan, maaf 1000 maaf kata saya itu. Tidak seperti itu. Saya mendapat arahan dari pemerintah kelurahan maupun tingkat kecamatan. Harus ada kopnya, harus di apa nomor, harus ada. Lalu isinya tidak diperbolehkan dengan menyinggung seseorang yang kenegatifan itu tidak boleh seperti itu. Tapi Bapak teken. Harus tempel. Iya, orangnya duduk di situ, saya sedang emosi waktu itu. Terus terang sedang emosi saya tuh. Emosinya apa? Emosinya kok tidak tahu, jarang ke masjid pun Pak. Tapi terus terang aja. Itu pribadi saya Pak. Jarang ke Nggak ke masjid saya nggak masalah. Bisa mengatasnamai apa jamaah. Kata saya nggak ngerti Tokoh Pak. masyarakat boleh Jadi lah saya. sibuklah orang-orang jamaah itu, orang-orang sekarang apa namanya Pribadi tuh, aku. ketua Orang tua masjid itu. saya. Sampai saya juga ditendang dari sini, ditendang dari sini. Nggak dia bertanggung jawab dan neken dulu. Pengurus masjid Sekarang disalahkan. gini, Pak. Suratnya itu nggak benar Pak. Ada yang Tapi Pak istilahnya teken. ini dinilai sama saya pun kok ini suratnya ada apa namanya tak masuk akal, tak masuk apa. Ini nggak bisa bikin Tapi surat ditanya seperti jadi itu. pikiran jadi Bapak Surat teken, ini diteken ditempelnya. cacat hukum menyangkut apa namanya tidak masuk akal itu tidak bisa seperti itu sama sesama apa namanya Enggak, organisasi. pertanyaannya yang- kenapa Bapak teken? Bapak stempel, itu jawab dulu. Ya, betul saya tekan. Berarti tuh. Bapak baca dengan Karena cermat. waktu itu saya emosi itu. Saya adakah saya ngancam? Pak Agus sendiri emosi itu. Ada saya ngancam Pak Bapak. Agus sendiri emosi maka saya Nah, jadi tegas. gini. Ada bohong lagi, bohong lagi. Ya, ayo ini. Nah, bohong Ini, lagi. Ini apaan saya tuh. Ah, ya. Nggak usah ikut campur masalahnya dengan Masyarakat Pak. Saya tokoh masyarakat Pak. Hati. Ya, terus ngomong. sampai dicap di luar perumahan tuh saya enggak. Enggak, Pak. Saya rangkul semua warga di rumah iya. di luar Betul. perumahan. Itu Bapak betul. Itu betul. Ini, Cuman yang waktu masuk nama seseorang tadi Ah. itu kan dijelaskan. Di situ dibuat soal dari masjid dalam kurung namanya si Adri. Kedua, bendahara masjid namanya si Sony. Dia berhenti. Minta pertanggungjawaban Penjelasan kenapa aja. bendahara berhenti. Penjelasan dalam aja. kurung nama. Jadi tidak menyerang seseorang. Iya. Karena di tingkat Iya, RW itu iya maunya. betul Pak. Kalian pun Pak RT itu Kenapa? bikin apa surat laporan itu aja harus diperbaiki. Surat laporan panitia ini kan saya perbaiki tuh. Iya. Nah gitu. Ini istilahnya saling mengisi lah. Apa saya negur sama sekarang dia, saya gini bikin Pak, sendiri. Iya, saya iya. minta kepada Kan orang gitu. tua saya. Nah, gitu PT, istilahnya. Pak Nono, Ini ya. bikin surat tuh menyinggung seseorang, PRW, menyinggung apa enggak PRW. boleh seperti Iya. PRW, PRT, orang tua saya di sini semuanya. Ini kan miskomunikasi di PRT, PRW. Kita Ya. anggap ini orang tua saya berdiri di sini.
kita selesaikan. Jadi cukup Pak RW, nanti kita penjelasan di masjid, Ya. biar ini jelas semuanya. Jadi tidak ada Pak RW tidak disalahkan, Ya. Pak RT Nono dan Pak Agus selaku juga tokoh masyarakat yang ada di lingkungan tidak saling menyalahkan. Artinya kita kumpulkan lagi, kita pertegas, kita jelaskan yang ini kejadian-kejadian ini. Jadi tidak ada permasalahan di belakang nanti terjadi lagi. Tidak ada nanti RW lain warga menuduh Pak RW seperti ini. Siap. Menuduh Pak RW, Pak RT menuduh Pak Nono seperti ini, Pak RT gini-gini. Pak Agus juga selaku tokoh di situ ngomongnya kayak gini. Jadi kita persatukan, kita pertegas dan kita perjelas sama masyarakat. Itu ya kunci. Kalau kita nanti berdebat sini nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya. Nah, yang perkerum Pak RW juga emosi, Pak RT juga emosi, Pak Agus selaku juga tokoh nanti ada menimbulkan percakapan tidak baik, lebih baik kita buat mediasi mungkin di masjid atau di mana kita buat lah Pak, supaya ini clear Pak. Karena kita menyangkutnya, saya jujur secara pribadi konsep kita di kelurahan ini tidak ada membuat PLT Pak. Begitu masa purna habis dengan waktu begitu cepat 3 bulan tuh selesai, kemudian nanti pas serah terima udah pimpinan RT RW yang terpilih di kelurahan. Jadi tak ada untuk PLT di kelurahan ini. Saya berharap seperti itu. Jadi administrasi tetap berjalan sehingga masyarakat kita memproses surat apa yang dibutuhkan masyarakat sangatlah gampang. Jadi selama ini keterlambatan mungkin keterlambatan kita masing-masing dan juga kesibukan masing-masing sehingga banyak terjadi PLT di kelurahan. Saya tak mau lagi. Artinya kalau bisa clear, mudah-mudahan cepat terrealisasi. Itu aja Pak. Kita akan buat temu acara dengan masyarakat kita tentang memperbaiki masalah yang ada di lingkungan Pak RW. Itu ya Pak. Ya Pak Lurah, terima kasih banyak. Ini persoalannya adalah melalui WhatsApp pribadi Profesor sama saya, dan dia telah melaporkan 2 hari yang lalu saya dan Nono ke Humas Polsek Tampan secara lisan. Dilaporkannya, tentu saya sebagai yang dilaporkan tentu menyikap hal itu. Saya berharap kepada Pak Lurah, persoalan ini saya nggak mau berbau bentur dengan hukum, tidak mau sekali, tidak mau bentuk hukum. Tetapi kalau ingin Pak pengurus masjid dan Pak RW menuding saya sebagai perbuatan tidak menyenangkan, maka saya lapor balik hari ini, jam 1 siang, sehingga persoalan hukum itu bisa diselesaikan. Namun di balik itu saya punya naluri, hati, pikiran yang sehat, menghargai orang tua dan semuanya. Maka saya minta kepada Pak Lurah, mohon kalau Pak Lurah malam ini ada pertemuan, kena undangan juga malam ini, bisa hadir di Masjid Al-Kausar, alangkah baiknya. Tapi kalau tidak sempat, kita cari waktu yang pas. Oke Pak ya, Esen mungkin nanti malam kebetulan nih Pak, 2 malam ini di RT 1 di lingkungan kelurahan ada melaksanakan juga pemilihan RT. Ini terjadi komunikasi semuanya terlepas dari pandemi COVID ini banyak miskomunikasi antara RT dan pengurus masjid Pak. Artinya Yasin akan benahi ini satu persatu. Kalau memang bisa nanti kami akan berbagi, mungkin Babinsa Babin Katimas akan saya mewakili Yasin atau LPM kalau bisa, bahwasanya nanti kronologis kita ceritakan. Karena bukan satu Pak, karena pandemi sangat luar biasa keterkaitan antara RW dengan pengurus masjid. Jadi untuk itu kita pokoknya saya usahakan nanti datang Pak setelah selesai acara di kelurahan. Ya Pak ya, mungkin itu Ya, bagusnya. jadi gini Pak Lurah, lagi atas dasar surat yang dianggap Bapak RW yang telah ditangani itu adalah tidak sah lagi tiralatnya, maka karena surat itu juga telah tersebar ke pengurus dan tersebar juga ke Pak Lurah yang dikirimkan, maka Pak RW meralat dengan surat buat kop dan akan direncanakan pelaksanaannya di malam minggu Pak RW ya? Iya. Di malam minggu yang lengkap dengan kop surat, dan itu kami hargai surat PRW. Nah maka dari itu saya di sini bukan ingin memperpanjang, memperumit permasalahan, tapi menyelesaikan masalah supaya saya dan kawan-kawan tokoh masyarakat jangan korban fitnah. Jangan korban fitnah. Saya tidak pernah memfitnah, saya tidak mau konflik, tapi saya Agus Suad suka menyelesaikan konflik. Bahasa saya pengacara. Demikian Pak Lurah, supaya diketahui ini semua yang terjadi karena udah ribut di tengah masyarakat, dan saya meminta kepada PRW sekali lagi dan Pak Lurah tolong tengahi masyarakat, karena selama ini Pak Sabridiman sebagai pengurus mengatakan pengurus masjid adalah otonomi dia, Pak RW tidak berwenang mengurus masalah masjid. Betul kan?
Iya memang saya enggak punya Nah, uang. sekarang Siap. gini Pak Gus, Sudah penjelasan. saya Apa gini aja Pak, masalah karena situ? saya ada janji tamu, Ya. saya berharap nih Pak Gus, Siap. yang terpenting kalau memang itu ditarik oleh Pak RW selaku apa namanya undangan tadi, Siap. kita buatkan apa yang disampaikan Pak Agus, kita tidak akan apa namanya tidak kita permasalahkan. Yang terpenting undangan itu kita buat lagi ke PRW. PRW diteken pakai kop. Itu aja Pak. Jadi kita Pak Agus sudah bisa menerima dan juga PRT Pak Nono juga bisa saling menerima ya Pak ya. Iya, iya, iya. Kita jelaskan nanti ada musyawarahnya Pak. Mungkin Siap. itu aja Pak Agus ya. Iya, oke, oke. Nah, terima kasih. Undangan itu sudah saya bikin Pak kemarin pun karena Ya. waktunya itu kan harus hari Minggu. Ini Iya. saya pun mau berangkat ke Demikian liputan apa siang nih? ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga gitu. Boleh.